Guys, kalian pernah ngerasa nggak sih kalau misalnya kepribadianmu dengan kakak atau adikmu itu berbeda? Atau kalian pernah dengar kalau misalnya anak bungsu itu selalu manja, sedangkan anak sulung harus selalu jadi panutan? Emang iya ya? Lah ternyata ada teorinya loh. Yuk kita bahas sama-sama. Sebelum itu, kenalin aku Suci Rahmawati dari Program Studi Psikologi Islam Universitas Islam Salatiga. Kepribadian berdasarkan urutan kelahiran ini dikemukakan oleh salah satu tokoh psikologi yaitu Alfred Adler. Alfred Adler adalah seorang psikolog dari Austria dan dikenal sebagai tokoh utama psikologi individual. Menurutnya, kepribadian seorang anak itu nggak cuma dibentuk oleh faktor genetik loh, tapi juga dari posisi mereka dalam keluarga. Adler percaya bahwa setiap anak itu punya dorongan untuk merasa lebih unggul dan mereka akan mengembangkan kepribadian yang unik sebagai cara mereka untuk beradaptasi dengan lingkungan mereka, terutama dalam keluarga. Namun, itu juga bukan rumus mutlak loh. Kita harus memperhatikan faktor lain seperti lingkungan, keluarga, pola asuh, ataupun pengalaman hidup dalam membentuk kepribadian seorang. Pertama ada anak sulung. Mereka itu lahir duluan, jadi awalnya mendapatkan perhatian penuh dari orang tuanya. Tapi saat adiknya lahir, mereka merasakan turun tahta dari kasih sayang orang tuanya. Akibatnya, anak sulung itu cenderung perfeksionis, suka mengatur, dan merasa harus selalu benar. Mereka bisa jadi pribadi yang overprotective dan suka mengkritik, tapi juga bisa jadi pemimpin yang bertanggung jawab dan penyayang. Kenapa bisa begitu? Karena mereka pernah jadi satu-satunya anak. Jadi saat posisi itu direbut oleh adiknya, mereka berusaha untuk mempertahankan lewat kontrol dan prestasi. Nah, kalau anak kedua itu unik. Dia nggak pernah merasakan jadi anak tunggal. Jadi sejak kecil, dia hidup berdampingan atau bahkan bersaing dengan kakaknya. Anak kedua ini biasanya ambisius, cepat belajar, dan kompetitif. Mereka juga bisa lebih santai dan suka bekerja sama. Tapi kadang bisa lebih mudah berkecil hati kalau merasa kalah dari kakaknya. Penyebabnya karena dia terus-menerus membandingkan dirinya dengan si kakak. Ini bisa jadi motivasi, tapi juga sumber stres kalau tidak dikelola dengan baik. Nah, kalau anak bungsu sering banget nih dibilang si paling manja. Emang mereka tumbuh dengan banyak perhatian dan bantuan dari semua anggota keluarga. Mereka bisa jadi pribadi yang ceria, penuh ide dan ambisius, tapi juga cenderung sulit mandiri dan terlalu bergantung. Kenapa bisa begitu? Karena dari kecil mereka terbiasa dilayani, sehingga ketika menghadapi dunia nyata, mereka bisa merasa tidak siap loh. Lalu ada anak tunggal. Mereka dapat perhatian penuh dari orang tua dan sering berinteraksi lebih banyak dengan orang dewasa dibandingkan dengan anak-anak lain. Anak tunggal cenderung lebih dewasa, percaya diri dan mandiri, tapi juga bisa kurang mampu berbagi dan bekerja sama. Karena mereka tidak terbiasa bersaing atau berkompromi dengan saudara. Mengapa bisa begitu? Karena mereka itu hidup tanpa saudara yang membuat mereka tidak mengalami dinamika sosial dalam keluarga seperti anak-anak lain. Nah, dari penjelasan tadi, kita bisa tahu bagaimana urutan kelahiran itu berpengaruh terhadap bagaimana cara seorang itu bersikap maupun membentuk kepribadiannya tersebut. Teori ini membantu kita memahami dinamika kepribadian seorang berdasarkan urutan kelahiran, sehingga kita bisa memahami bagaimana diri sendiri ataupun orang lain. Oke, itu saja dari aku. See you next time. Itu selalu jadi itu video bukan foto. Guys, kalian pernah denger nggak sih? Rasa colok ulang. Guys, pernah denger nggak? Nah kayak gini. Coba dengar kalau misalnya anak